Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama AA Channel. Kali ini AA Channel akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam kelas 10 yang berjudul Aku Selalu Dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang kedua. Pembelajaran kemarin yaitunya pertemuan ke-1, cara dekat kepada Allah SWT, pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna al-asmaul husna beserta dalilnya. Kemarin kita telah pelajari yang ini. Sekarang masuk pertemuan yang kedua. Akan kita bahas yang pertama, makna al-matin, al-jami', al-ab, al-akhir beserta dalilnya. Kemudian hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian penerapan perilaku sikap memahami asmaul husna. Sekarang kita bahas yang pertama, yaitunya makna al-matin, al-jami', al-ab, al-akhir beserta dalilnya. Kemarin kita telah mempelajari nama-nama asmaul husna yaitunya sebanyak 3. Sekarang yang keempat yaitunya al-matin. Al-matin artinya maha kukuh. Allah SWT adalah maha sempurna dalam kekuatan dan kekukuhannya. Kekuatan dan kukuhannya tidak terhingga dan tidak terbayangkan oleh manusia yang lemah dan tidak memiliki daya upaya. Jadi karena kekukuhan Allah SWT tidak terkalahkan dan tidak tergoyahkan, siapakah yang paling kuat dan kukuh selain Allah SWT? Tidak ada satu makhluk pun yang dapat menundukkan Allah SWT, meskipun seluruh makhluk di bumi ini bekerja sama. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha huwar razaqu dzul quwwatil matin. Artinya, sesungguhnya Allah SWT dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kukuh. Surat Az-Zariyat, surat yang ke-51 ayat 58. Dengan demikian, akhlak kita terhadap sifat al-matin adalah beristiqomah atau meneguhkan pendirian, beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan menyesatkan, terus berusaha dan tidak putus asa, serta bekerja sama dengan orang lain sehingga menjadi lebih kuat. Yang kelima, al-jami'. Al-jami' secara bahasa artinya yang maha mengumpulkan atau menghimpun, yaitu bahwa Allah SWT maha mengumpulkan atau menghimpun segala sesuatu yang tersebar atau terserak. Allah SWT maha mengumpulkan apa yang dikehendaki dan dimanapun Allah SWT berkehendak. Penghimpunan ini ada berbagai macam bentuknya. Di antaranya adalah mengumpulkan seluruh makhluk yang beraneka ragam, termasuk manusia dan lain-lainnya, di permukaan bumi ini, dan kemudian mengumpulkan mereka di padang mahsyar pada hari kiamat. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fi. Innallaha la yukhliful mi'ad. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan pada hari yang tak ada keraguan padanya. Sesungguhnya Allah SWT tidak menyalahi janji. Surat Al-Imran, surat yang ketiga ayat 9. Allah SWT akan menghimpun manusia di akhirat kelak sama dengan orang-orang yang satu golongan di dunia. Bila di dunia hati kita terhimpun dengan orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, di akhirat kelak kita akan berkumpul dengan mereka di dalam neraka. Karena orang-orang yang selalu memperturutkan hawa nafsunya, tempatnya adalah di neraka. Begitupun sebaliknya, apabila kecenderungan hati kita terhimpun dengan orang-orang yang beriman, bertakwa dan orang-orang soleh, di akhirat kelak kita juga akan terhimpun dengan mereka. Karena tidaklah mungkin orang-orang beriman hatinya terhimpun dengan orang-orang kafir, dan orang-orang kafir juga tidak mungkin terhimpun dengan orang-orang beriman. Yang keenam, al-'adl. Al-'adl artinya maha adil. Keadilan Allah SWT bersifat mutlak, tidak dipengaruhi oleh apapun dan oleh siapapun.
Keadilan Allah SWT juga didasari dengan ilmu Allah SWT yang maha luas. Dengan demikian tidak mungkin keputusannya itu salah. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Artinya, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 115. Allah SWT dinamai Al-Adl karena keadilan Allah SWT adalah sempurna. Dengan demikian, semua yang diciptakan dan ditentukan oleh Allah SWT sudah menunjukkan keadilan yang sempurna. Hanya saja, banyak di antara kita yang tidak menyadari atau tidak mampu menangkap keadilan Allah SWT terhadap apa yang menimpa makhluknya. Oleh karena itu, sebelum menilai sesuatu itu adil atau tidak, kita harus dapat memperhatikan dan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan kasus yang akan dinilai. Akal manusia tidak dapat menembus semua dimensi tersebut. Seringkali ketika manusia memandang sesuatu secara sepintas, dinilainya buruk, jahat, atau tidak adil. Tetapi jika dipandangnya secara luas dan menyeluruh, justru sebaliknya merupakan suatu keindahan, kebaikan, atau keadilan. Tahi lalat secara sepintas terlihat buruk, namun jika berada di tengah-tengah wajah seseorang dapat terlihat indah. Begitu juga memotong kaki seseorang atau amputasi terlihat kejam, namun ketika dikaitkan dengan penyakit yang mengharuskannya untuk dipotong, hal tersebut merupakan suatu kebaikan. Disitulah makna keadilan yang tidak gampang menilainya. Allah SWT Maha Adil. Dia menempatkan semua manusia pada posisi yang sama dan sederajat. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau karena jabatan. Dekat jauhnya posisi seorang dengan Allah SWT hanya diukur dari berapa besar mereka berusaha meningkatkan takwanya. Makin tinggi takwanya seseorang, makin tinggi pula posisinya, makin mulia dan dimuliakan oleh Allah SWT. Begitu sebaliknya. Yang ketujuh, Al-Akhir. Al-Akhir artinya yang maha akhir, yang tidak ada sesuatu pun setelah Allah Subhanahu wa taala. Dia maha kekal tatkala semua makhluk hancur, maha kekal dengan kekekalannya. Adapun kekekalan makhluknya adalah kekekalan yang terbatas. Seperti halnya kekekalan surga, neraka, dan apa yang di dalamnya. Surga adalah makhluk yang Allah SWT ciptakan dengan ketentuan, kehendak, dan perintahnya. Nama ini disebutkan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Artinya, dialah yang awal dan akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat 3. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya tujuan hidup, yang tiada tujuan hidup selainnya, tidak ada permintaan kepada selainnya, dan segala kesudahan tertuju hanya kepadanya. Oleh sebab itu, jadikanlah akhir kesudahan kita hanya kepadanya, karena sesungguhnya akhir kesudahan hanya kepada Rabb kita. Seluruh sebab dan tujuan jalan akan berujung ke haribaannya semata. Orang yang mengesahkan Al-Akhir akan selalu merasakan membutuhkan Rabb-Nya. Ia akan selalu mendasarkan apa yang diperbuatnya kepada apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk hambanya, karena manusia mengetahui bahwa Allah SWT adalah pemilik segala kehendak hati dan niat. Hikmah beriman kepada Allah SWT. Seseorang yang sudah menerapkan Asmaul Husna dalam kehidupannya, maka akan memperoleh hikmah. Di antaranya adalah: 1. Memperoleh keyakinan akan adanya rahmat, hidayat, taufik, serta inayah dari Allah SWT. Yang kedua, mendapatkan ganjaran berupa pahala sehingga terhindar dari siksa neraka dan memperoleh surga sesuai yang dijanjikan Allah SWT. 3. Mendapatkan simpati banyak orang karena sudah memiliki pribadi yang berakhlakul karimah. 4. Mendatangkan manfaat bagi lingkungan, baik lingkungan alam dan sosial.
5. Menumbuhkan sikap raja, khauf, tawadu', khusu', taubat, ikhlas, mahabbah, tawakal hanya kepada Allah SWT, serta sifat lainnya saat melaksanakan ibadah. Penerapan perilaku sikap memahami Asmaul Husna. Sebagai orang yang beriman, kita wajib merelasikannya agar memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Perilaku yang mencerminkan sikap memahami Asmaul Husna tergambar dalam aktivitas berikut. Al-Karim, sifat dermawan adalah sifat Allah SWT atau Maha Pemurah. Sehingga sebagai wujud keimanan tersebut, kita harus menjadi orang yang pandai membagi kebahagiaan kepada orang lain, baik dalam bentuk harta atau bukan. Wujud kedermawan tersebut misalnya seperti berikut. A. Selalu menyisihkan uang jajan untuk kotak amal setiap hari Jumat yang diedarkan oleh petugas rohis. B. Membantu teman yang sedang dalam kesulitan. C. Menjamu tamu yang datang ke rumah sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, al-mu'min, menjadi orang yang jujur dan dapat memberikan rasa aman. Wujud dari meneladani sifat Allah SWT al-mu'min adalah seperti berikut. A. Menolong teman atau orang lain yang sedang dalam bahaya atau ketakutan. B. Menyingkirkan duri, paku atau benda lain yang ada di jalan yang dapat membahayakan pengguna jalan. C. Membantu orang tua atau anak-anak yang akan menyeberangi jalan raya. 3. Al-wakil, senantiasa bertawakal kepada Allah SWT. Wujud dari meneladani sifat Allah SWT al-wakil dapat berupa hal-hal berikut. A. Menjadi pribadi yang mandiri, melakukan pekerjaan tanpa harus merepotkan orang lain. B. Bekerja, belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah SWT tidak akan mengubah nasib seseorang apabila orang tersebut tidak mau berusaha. 4. Al-matin, menjadi pribadi yang kuat dan teguh pendirian. Perwujudan meneladani dari sifat Allah SWT al-matin dapat berupa hal-hal berikut. A. Tidak mudah terpengaruh oleh rayuan atau ajakan orang lain untuk melakukan perbuatan tercela. B. Kuat dan sabar dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan yang dihadapi. A. Al-jami', berkarakter pemimpin. Perwujudan meneladani sifat Allah SWT al-jami' diantaranya sebagai berikut. Mempersatukan orang-orang yang sedang berselisih, rajin melaksanakan salat berjamaah, hidup bermasyarakat agar dapat memberikan manfaat kepada orang lain. 6. Al-adl, berlaku adil. Perwujudan meneladani sifat Allah SWT al-adl misalnya seperti berikut. A. Tidak memihak atau membela orang yang bersalah meskipun orang tersebut saudara atau teman kita. B. Menjaga diri sendiri, orang lain, lingkungan sekitar dari kezaliman. 7. Al-akhir, menjadi orang yang bertakwa. Meneladani sifat Allah SWT al-akhir adalah dengan cara sebagai berikut. Selalu melaksanakan perintah Allah SWT seperti sholat 5 waktu, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru, puasa dan kewajiban lainnya. Meninggalkan dan menjauhi semua larangan Allah SWT seperti mencuri, minum minuman keras, berjudi, berbulan bebas, melawan orang tua dan larangan lainnya. Oke, ini tugas 1 ya. Silakan dilihat dan dibaca. Kamu tulis di buku latihan, kemudian dikumpulkan di grup. Sekarang untuk tugas yang kedua, silakan kamu buat tabel di buku latihan Ananda, yaitu di buku latihan Ananda. Silakan Ananda buat tabel, kemudian pilih skornya 1, 2, 3, 4. Ananda isi dengan jujur. Oke, lihat lanjutan tugas yang kedua. Silakan kamu bikin di buku latihan, kamu buat tabelnya, kemudian kamu pilih skornya, diisi dengan jujur. Oke, terima kasih anak bapak, semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga kita dapat berubah menjadi lebih baik. Mari silakan dilihat video-video lainnya, yaitunya di YouTube AA Channel. Silakan di subscribe, like, comment, and share ke teman lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في الصخر كي أبقى عنيدا علمتني
كيف أجني فرحتي عهدا وأبتدع القصيدة.